Direktorat Jenderal Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, terus berupaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya yaitu melalui BIMTEK Soft Skill. Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi instruktur pemerintahan agar setelah mengikuti program ini dapat menularkan sesuai dengan kapasitasnya sebagai instruktur. Program pelatihan ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. BIMTEK Soft Skill itu adalah hal yang berkaitan dengan pembekalan terkait dengan pembentukan soft skill atau perilaku. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena seperti kita ketahui, banyak sekali tenaga kerja di Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya secara teknis. Tetapi banyak sekali hal-hal yang masih perlu ditingkatkan terkait dengan keterampilan atau hal yang berhubungan dengan perilaku dan sikap kerjanya. Inilah yang dimaksud dengan soft skill. Maka pelatihan yang dilakukan ini diikuti oleh para instruktur dari berbagai BLK di seluruh Indonesia dengan sasaran melalui pelatihan ini para peserta akan mengalami tahapan demi tahapan di dalam proses bagaimana pembentukan perilaku untuk meningkatkan kemampuan atau skill yang berhubungan dengan berperilaku atau bersikap kerja yang tepat. Nah, diharapkan melalui pengalaman ini, karena berbasis kompetensi, maka para peserta akan melalui proses dalam pemahaman dan penghayatan mengenai proses pembentukan soft skill itu sendiri. Pembelajaran yang dilakukan selama di kelas sebetulnya tidak hanya memberikan materi dalam bentuk teori, tapi lebih banyak melakukan praktek. Karena merubah perilaku itu butuh sekali mengalami, merasakan, dan kemudian di dalam tahapannya memang benar-benar memiliki makna sehingga hal tersebut akan bisa diinternalisasikan ke dalam diri masing-masing oleh para peserta. Kenapa soft skill? Yang kami lihat adalah dalam pengembangan atau suksesnya seseorang, soft skill itu sangat besar perannya untuk seseorang bisa berhasil di dalam pekerjaannya atau di dalam kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan. Permasalahan yang menjadi tantangan buat kita bersama adalah selalu banyak sekali yang menyatakan bahwa orang-orang kita itu secara teknis sangat bagus. Tetapi kalau sudah bicara masalah soft skill, itu kadang-kadang menjadi tantangan terbesar. Saat ini yang namanya soft skill itu menjadi titik utama juga di dalam proses pengembangannya. Kalau kita bicara dari sisi pengembangan seseorang, atau di dalam kita melakukan suatu pekerjaan, soft skill itu adalah bagian yang sangat penting sebetulnya. Karena soft skill itu sebetulnya adalah kebiasaan kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan, kita mengerjakan apapun, ada dua masalah yang penting untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kemampuan kita mengerjakannya yang kita sebut sebagai technical skill. Satu lagi adalah bagaimana kita mau melakukannya. Dan itu yang kita kenal dengan soft skill. Nah, tantangan buat kita adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan hal tersebut. Apa sih yang kita kenal dengan soft skill itu? Soft skill itu salah satunya yang bisa kita perhatikan adalah motivasi. Itu bagian daripada soft skill. Kemudian bagaimana kita berpikir kritis, itu juga adalah bagian daripada soft skill. Bagaimana kita punya ketekunan di dalam menyelesaikan tugas, itu juga bagian daripada soft skill. Nah, jadi terbayang kalau kita tidak melengkapi anak didik kita dengan soft skill yang tepat, bagaimana mereka bisa mampu untuk bisa bersaing di luar. Kalau hanya kita kenali mereka dengan technical skill-nya saja. Makanya membuat kalau mereka bisa kita berikan dengan keragaman dan kelengkapan di dalam untuk bisa mereka berkarya di dalam masyarakat,
saya membayangkan bahwa soft skill maupun technical skill yang kita berikan di balai latihan kerja atau di tempat-tempat untuk pelatihan lain, itu pasti akan membuat mereka menjadi lebih baik. Penguasaan materi soft skill ini bertujuan membangun pribadi yang positif agar dapat menunjang kesiapan memasuki pasar kerja. Pelatihan bimbingan teknik soft skill ini sebetulnya menekankan kepada beberapa hal, yaitu implementasi dari unit-unit kompetensi yang ada pada SKKNI soft skill yang telah dimiliki. Sebetulnya ada 3 kelompok besar di dalam soft skill di dalam penerapannya di dunia kerja. Yang pertama bisa dikelompokkan ke dalam unit-unit kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan diri atau managing self. Di dalamnya ada beberapa unit kompetensi, seperti misalnya bagaimana membangun konsep diri, bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengembangkan inisiatif, bagaimana memiliki ketekunan di dalam proses bekerja, serta bagaimana sebetulnya di dalam membangun sikap yang positif di dalam kegiatan kerja. Dan kemudian di dalam aplikasinya juga akan terkait dengan hal yang berhubungan dengan pengelolaan tim, yaitu bagaimana relasi sebetulnya yang harus dipersiapkan kepada para pekerja ataupun nantinya bila nanti akan digunakan diterapkan pada wirausahawan misalnya, bagaimana membangun tim kerja baik internal maupun bagaimana menjadi pimpinan pada kelompok kecil. Tentunya hal ini tidak lepas dari bagaimana peran tim itu bisa menjadi tim yang solid dan positif di dalam relasinya. Kemudian yang ketiga juga dapat dititik beratkan kepada bagaimana mengelola pekerjaan itu sendiri. Nah, di dalam hal ini ada unit-unit kompetensi yang terkait dengan bagaimana membangun etika dan bagaimana etiket itu bisa difahami sehingga diharapkan pekerja memiliki etos kerja yang baik. Dan terkait dengan pengelolaan pekerjaan atau managing work, hal ini juga dikaitkan dengan bagaimana sebetulnya memiliki tanggung jawab serta di dalam prosesnya mengelola waktu dengan baik. Nah, keseluruhan baik itu manajemen self, baik itu manajemen pada tim maupun manajemen kerja, ketiga kelompok besar ini diharapkan akan bisa menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi soft skill yang handal. Indonesia tentunya membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Nah, kompeten itu sendiri sebetulnya tidak hanya sekedar mampu teknis, tetapi juga dapat berperilaku dengan menerapkan soft skill sebagai kriteria yang menggenapkan untuk dapat bekerja dengan sikap kerja yang benar. Nah, dengan menerapkan soft skill ini diharapkan pegawai tentunya akan memiliki kemampuan teknis yang disertai dengan sikap kerja yang positif. Semoga tenaga kerja Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Usai mengikuti pelatihan BIMTEK Soft Skill ini, diharapkan para instruktur dapat menerapkan di tempatnya bekerja masing-masing. Testimoni saya hari ini untuk pelatihan soft skill dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sangat positif. Karena apa sangat positif? Yang pertama, dari pelatihan ini kita bisa memahami kelemahan dan kekuatan kita sehingga kita bisa mendongkrak atau melejitkan
potensi yang kita punyai. Yang keduanya kita bisa mengerti bahwa kita ternyata punya modal yang sangat besar untuk menjadi orang yang luar biasa. Kita itu setiap orang memiliki human capital, di mana di situ kita diajarkan bagaimana kita memanage diri kita memanage pekerjaan kita, bahkan kita memanage tim yang kita miliki. Sehingga saya rasa dengan pelatihan ini kita akan memberikan dampak yang positif. Dan saya berharap pelatihan ini bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya yakin dengan kita menginstal soft skill ini ke setiap masyarakat Indonesia, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dengan mengikuti BIMTEK Soft Skill, kita baru tahu bahwa soft skill itu sangat mendukung kemampuan atau kompetensi teknis kita. Yang terpenting dari pendidikan soft skill ini, bagaimana kita mengimplementasikannya di tempat kerja kita. Dari pendidikan soft skill ini, kita juga digali untuk memunculkan sifat-sifat yang menonjol dari kita, ataupun kita juga menggali apa yang menjadi kekurangan dari kita untuk perkembangan atau perbaikan di masa-masa yang akan datang. Banyak sekali materi yang saya dapatkan melalui pelatihan ini, salah satunya adalah managing self, di mana materi dari managing self tersebut ada beberapa uraiannya, yaitu bagaimana cara kita berkonsep diri yang positif, mengatur emosional kita agar bisa lebih stabil, kemudian bagaimana cara kita bekerja sama dalam tim. Konsep diri yang positif tadi dapat saya terapkan untuk peserta pelatihan saya di pusat rehabilitasi, di mana peserta saya itu notabene adalah peserta para penyandang disabilitas. BIMTEK Soft Skill ini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang soft skill yang akan sangat berguna bagi saya sendiri sebagai instruktur dan bagi siswa yang akan saya ajar nanti. Saya harap Kemnaker dapat menyelenggarakan BIMTEK Soft Skill ini dengan frekuensi yang lebih sering agar instruktur-instruktur di luar sana tidak hanya pintar dalam mengajar teknis namun juga pintar dalam hal soft skill sehingga dapat membimbing dan mengajar siswanya lebih baik lagi. Senang sekali mengikuti pelatihan ini karena saya jadi dapat memahami diri saya sendiri gitu, karena ini akan dipraktekkan ke peserta pelatihan kami. Jadi sebelum kami menerapkan ke peserta, kami menerapkan di diri kami dulu. Semoga Kemenaker memperbanyak kuota untuk kementerian lain agar kementerian lain dapat berkesempatan mengikuti pelatihan soft skill ini. Terima kasih. Motivasi saya datang untuk mengikuti diklat adalah keinginan tambah wawasan saya untuk memberikan oleh-oleh kepada peserta latihan saya. Bagaimana nanti saya aplikasikan kepada generasi muda kita yang memang sekarang ini sangat membutuhkan motivasi dan keterampilan sesuai dengan SKKNI yang ada di Indonesia. Pelatihan soft skill untuk instruktur adalah bertujuan bagaimana instruktur ini dibekali materi soft skill, misalnya bagaimana mereka memberikan tata cara disiplin, etos kerja, lalu juga tanggung jawab, juga komunikasi yang baik kepada para instruktur, karena instruktur inilah yang akan memberikan soft skill pada siswa di balai latihan kerja atau pada pusat pelatihan kerja atau lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja. Sehingga diharapkan dengan instruktur yang punya soft skill yang bagus, maka insya Allah siswanya juga akan mempunyai soft skill yang bagus sehingga bisa memenuhi persyaratan industri. Para pencari kerja yang sudah dibekali kompetensinya ini bisa memasuki dunia kerja atau berwirausaha dengan cara profesional dengan kemampuan soft skill mereka yang bagus sehingga mereka mempunyai daya saing yang tinggi terhadap kompetensi yang mereka miliki.